usaha saya di Rajut berawal dari terobsesi nenek saya dulu. Saya pernah diberi pelajaran yaitu membuat rantai pada waktu itu kelas 3 SD. Saya memang hobi di seni kerajinan seperti prakarya waktu itu ketika SD. Nah ini untuk melestarikan apa yang menjadi usaha nenek saya dulu, saya berusaha mencari tambahan ilmu. Waktu itu saya memang belum dilanjut, saya hanya menjahit. Kemudian karena obsesi itu, saya berusaha mencari ilmu dari buku, dari YouTube, dari Bu Guru, Pak Guru. Nah ini saya ingin mengembangkan lebih maju lagi, lebih sukses lagi, dan saya ingin menjadi UMKM Rajut yang naik kelas. Di sini saya tidak hanya fokus ke satu hasil produksi, tapi saya juga mengembangkan di tas yang rajut memakai ram, kemudian rajut yang hanya pakai benang yang saya kalau menyebutnya rajut orisinil, kemudian membuat kopiah atau beanie hat, kemudian ada ini yang sekarang sedang booming adalah masker dan konektor. Alhamdulillah apa yang saya upayakan membuahkan hasil, dan alhamdulillah juga di UMKM kami di Serondol Wetan itu memberikan wadah untuk para pengrajin rajut sekaligus menghubungkan kami dengan konsumen, antara lain melalui acara bazar, pameran, kemudian secara online juga kami terbantukan. Meskipun apa yang kami upayakan belum maksimal, namun arah ke depannya itu sudah menjadi gambaran kami dan sudah menjadi tujuan kami. Semoga apa yang diprasaranai pemerintah melalui UMKM yang ada di wilayah kami mampu membawa kami semakin mengibarkan bendera UMKM, semakin meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan khususnya untuk seni rajut itu tidak sampai mati. Itu juga membutuhkan kerja keras karena namanya seni itu tidak ada matinya dan selalu setiap saat itu berkembang. Bahkan dalam hitungan menit kalau kita mau membuka di Pinterest, membuka di YouTube itu banyak sekali ilmu-ilmu dan banyak sekali hasil-hasil yang sangat spektakuler. Dan alhamdulillah selama ini semangat tidak pernah mati karena kami punya keyakinan apa yang kami usahakan suatu saat pasti membuahkan hasil yang benar-benar di luar dugaan kami semua, khususnya saya. Tidak ada hentinya untuk mencari ilmu, menambah ilmu, tidak ada hentinya untuk selalu berinovasi. Dan juga kami tidak terpaku hanya pada satu ilmu, tapi kami juga mencari kreasi-kreasi sendiri yang insya Allah bisa menjadi trendsetter. Jadi tidak hanya menjadi follower, tapi kami juga berusaha menjadi trendsetter. Itu yang menjadi cita-cita khususnya saya sendiri sebagai pelaku rajut. Dan alhamdulillah juga untuk saat ini pada masa pandemi ini justru UMKM semakin berkibar, semakin meningkat karena masyarakat dengan adanya bekerja di rumah itu justru mereka inspirasinya timbul ketika berada di rumah.
Karena apapun yang ada di rumah itu kalau cuman duduk tepekur tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, justru dengan adanya pandemi malah justru masyarakat itu timbul ide-ide yang cemerlang. Mudah-mudahan semangat itu terus tumbuh di hati para pelaku UKM. Kalaupun toh nanti kita sudah bisa bergerak lebih leluasa, maka usaha-usaha yang sudah menjadi rintisan di masa pandemi ini akan semakin terus berkembang dengan inovasi-inovasi baru, dengan kreasi-kreasi baru, dan tentunya kita tujuan akhirnya bisa membawa produk-produk Indonesia diakui di seluruh mancanegara. Itu yang menjadi tujuan kita semua dengan bergandeng tangan, dengan bersama-sama mencari ide-ide, mencari inovasi-inovasi, sehingga apapun yang kita hasilkan tentunya bisa membuat kepuasan masyarakat, karena kepuasan masyarakat itu adalah motivasi kami untuk semakin mencari hal-hal yang baru, mencari hal-hal yang spektakuler. Itulah tujuan harusnya yang menjadi semangat UMKM itu seperti itu, supaya tidak menjadi mati suri atau menjadi diam di tempat. Kita harus tetap semangat maju, kita harus punya keyakinan sukses, karena itu adalah kunci utama seorang pelaku UKM. Dan itu terus harus kita bina diri kita, dari diri kita masing-masing terutama. Itu jangan sampai patah semangat. Apapun yang terjadi, UMKM harus tahan banting. UMKM harus tidak boleh pantang mundur, terus maju. Tidak ada kata tidak bisa, aku harus bisa. Semangat Indonesia maju itu harus selalu ditanamkan di dalam jiwa kita, sehingga kita terus berusaha menjadi yang terbaik. Kita tampilkan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, dan untuk masyarakat Indonesia secara umumnya. Itu yang menjadi cita-cita kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu bisa memberikan arti di masyarakat. Dan kita juga nggak boleh pelit ilmu, itu yang menjadi kunci utama juga. Karena ilmu yang kita berikan kepada orang lain itu akan berimbas menjadi kita juga mendapatkan ilmu lagi. Terus itu merupakan rangkaian atau rantai-rantai usaha. Tanpa masyarakat, tanpa lingkungan, tanpa konsumen, kita tidak ada apa-apa. Suka duka, untuk yang kemarin-kemarin memang tidak ada kendala, karena dalam masa sebelum pandemi itu semua bahan dengan waktu cepat bisa kita dapatkan. Namun karena ini masa pandemi, tentunya kita kalau mau menuruti konsumen itu ya barang atau bahan, misalnya pewarnaan, itu konsumen minta pesen warna ini, itu kadang-kadang yang menjadi kendala ya mencari bahannya. Itu kemudian tentunya ya kalau dibilang klise, itu alasan klise, pembiayaan atau permodalan itu juga meskipun persentasenya kecil, namun kalau pas kebetulan ada order agak besar, memang ya itu kami harus berpikir keras, mencari solusi bagaimana kita mendapatkan barang-barang tersebut
supaya kita terus tetap bisa produksi. Kemudian juga waktu karena awalnya saya kan memang menjahit, kemudian ternyata berbarengan dengan ada order masuk rajut, itu memang ya agak keteter, tapi alhamdulillah semua bisa teratasi dengan baik karena kita pinter-pinternya memanajemen waktu, berusaha memanajemen waktu sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sehingga apa yang menjadi pesanan konsumen itu bisa kita penuhi dan kita kirim sesuai waktu yang sudah ditentukan. Ya itu tadi hanya untuk masa pandemi ini memang bahannya yang agak kesulitan. Sukanya karena memang awalnya ini hobi membuat kerajinan. Saya dari kecil memang suka dengan hal-hal yang bisa dilihat, bisa dipandang. Apa yang kita hasilkan itu bisa kita lihat terus. Nah, karena hobi itu akhirnya semangat itu selalu muncul dalam diri saya, selalu ada dalam diri saya, ada kepuasan yang tidak bisa saya nilai dengan apapun, karena ini loh hasilku, ternyata aku bisa, ternyata aku tidak kalah dengan mereka. Itu kebanggaan yang luar biasa yang tidak bisa saya yang tidak bisa saya bandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Alhamdulillah kita sudah pernah menjual sampai di luar kota, meskipun masih skala kecil, karena saya bergerak di bidang rajut juga belum lama. Jadi ya kalau dalam waktu 2 tahun itu sudah menghasilkan rupiah-rupiah yang di kantong saya, tentunya hal yang sangat di luar dugaan saya, karena waktu itu memang hanya terinspirasi dari semangat nenek. Itulah semangat nenek yang membuat saya jadi semakin juga tambah semangat. Kalau untuk proses pengerjaan itu bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 1 minggu, tergantung apa yang kita kerjakan. Kalau hanya membuat pernak-pernik, misalnya bros, gantungan kunci, terus tempelan kulkas, itu bisa cepat. Kemudian sehari bisa kita menghasilkan sampai 20 sampai 50. Tapi kalau untuk tataan gelas, tataan piring, itu kita 1 jam saja bisa mengerjakan 2 atau 3 lembar dengan ukuran diameter 20 cm. Kalau tas, itu juga besar kecilnya tas juga mempengaruhi proses pembuatan, karena motif-motifnya juga kalau yang pas sulit juga agak lama. Ya maksimal sudah selesai semua itu 1 minggu sudah sampai ke finishing, karena saya juga finishing mengerjakan sendiri, bahannya juga dari saya sendiri.